A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi ihsan yaumil amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pertemuan ketiga. Salam pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait tentang aturan interpretasi teks, menurunkan hukum dari sumbernya. Ini aturan yang bisa kita pelajari, perbedaan tafsir dan takwil, teks yang bermakna perintah al-amr dengan nahyi, terus di sana teks yang umum, am, dan juga khusus khas, teks yang jelas, ada zahir, ada nas, ada mufassar, ada muhkam, teks yang tidak jelas, ada khafi, ada muskil, ada mujmal, ada mutasyabih, terus teks yang bersifat absolut, mutlak, dan bersifat muqayyad, terus teks yang harfiah, hakiki, dan metafora majazi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang posisi am dan khas nanti, dan juga mutlak dan muqayyad. Untuk yang jelas, teks yang jelas dan teks yang tidak jelas, dan juga hakiki dan metafora majazi, nanti kita akan buatkan pada sesi yang selanjutnya. Baik, kita akan bahas terkait tentang tafsir itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, tafsir secara bahasa apa artinya? Dari kata-kata atau dalam bahasa Arab dibilang al-fasru, yaitu menyingkap sesuatu yang ditutup. Ia merupakan wazan dari taf'il, jadi al-fasru, yang artinya adalah menjelaskan, mengungkap mana-mana yang rasional. Kata kerjanya mengikuti dharaba yadribu atau nasara yansuru, fasara yafsiru atau fasara yafsuru. Dalam lisan al-Arab, Ibnu Mandur menyatakan al-fasru berarti adalah menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata at-tafsir berarti apa? Menyingkap maksud dari lafaz yang muskil. Jadi dia menyingkap dari lafaz-lafaz yang sifatnya muskil. Sedangkan Az-Zarkashi menyatakan tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangkan makna-makna serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Jadi maksud dari ilmu tafsir ini menurut Imam Az-Zarkashi nyatakan apa? Yaitu satu ilmu untuk memahami kitabullah. Yang mana kitabullah ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bagaimana menerangkan makna-maknanya. Jadi makna-makna dari kitabullah ini diterangkan serta mengeluarkan hukum-hukumnya. Apa hukum-hukum yang bisa diambil dari kalamullah ini? Terus selanjutnya adalah apa? Yaitu mengambil dari hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sedangkan yang kedua, takwil secara bahasa dari kata-kata aul, yang artinya kembali kepada awal, kembali kepada asalnya. Sedangkan atas dasar ini maka takwil kalam, penakwilan terhadap suatu kalimat, maka dalam istilahnya mempunyai dua makna. Pertama apa? Takwilul kalam dengan pengertian suatu makna yang menjadi tempat kembali perkataan pembicaranya, atau suatu makna yang padanya suatu kalam dikembalikan. Jadi kembali kepada sumbernya, kembali kepada pokoknya. Sedangkan takwil yang kedua yaitu apa? Menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Pengertian inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ketika beliau mengucapkan atau ketika beliau menuliskan pendapat tentang takwil terhadap firman Allah begini, itu dimaksudkan adalah takwil di sini adalah menafsirkan dan menjelaskan. Nah, pendapat takwil terhadap firman Allah begini-begini itu dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan kata-kata ahli takwil berbeda terhadap pendapat tentang ayat ini. Maka yang dimaksud adalah takwil di sini adalah tafsir. Jadi maksud dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya ini adalah tafsir. Tapi kita akan lihat perbedaan dari tafsir dengan takwil itu sendiri. Kalau tafsir bermakna penjelasan, sedangkan takwil memiliki makna interpretasi yang mengandung kiasan. Jadi di dalam takwil ini ada mengandung di dalamnya satu kiasan. Tafsir pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan arti dari teks tertentu dan menurunkan hukum-hukumnya dalam batasan-batasan kata dan kalimat di dalamnya. Itu yang disebut dengan tafsir. Tapi kalau takwil apa? Memiliki arti harfiah dalam kata-kata dan kalimat yang dibaca sebuah arti tersembunyi, di mana selalu berdasarkan alasan dan yang spekulatif dan ijtihad. Jadi ada alasan-alasan di belakang itu yang sifatnya tidak pada level qat'i.
gamblang, tapi pada level yang dhanni, yang spekulatif dan juga ijtihad. Nah, apabila kita berpendapat bahwasanya takwil adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya, maka takwil dan tafsir ada kata yang berdekatan atau memiliki makna-makna yang mirip, sama. Tapi ini ada perbedaan yang termasuk pengertiannya adalah doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ada juga yang maknanya mirip sekali, yaitu apa? Ketika Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, yang menyatakan faqihu fiddin, ya Allah berikanlah kepadanya kemampuan untuk memahami agama dan alimhu ta'wil, dan alim atau ajarkanlah kepadanya yaitu ta'wil. Ta'wil maksudnya di sini adalah pandai untuk menjelaskan makna-maknanya. Tapi kalau kita lihat lagi, takwil adalah esensi yang dimaksud dari suatu perkataan, dari esensinya. Maka takwil adalah tolab, yaitu permintaan, tuntutan, yang mana esensi perbuatan itu sendiri. Dan takwil dari khabar misalkan, atau khobar misalkan apa? Esensi sesuatu yang diberitakan. Jadi esensinya, intinya, kayak tolab menuntut sesuatu, meminta sesuatu, maka esensinya adalah perbuatan itu sendiri. Atas dasar ini, maka perbedaan antara tafsir dan takwil cukup besar. Maka sebab tafsir merupakan syarah, yaitu penjelasan. Dan penjelasan bagi suatu perkataan, dan penjelasan ini berada dalam pikiran dengan cara memahaminya, dan dalam lisan ungkapan yang menunjukkannya. Itu di posisi tafsir. Tapi kalau takwil bagaimana? Yaitu esensi sesuatu yang berada dalam realitanya, bukan dalam pikiran. Itu kita bicara di takwilnya. Sebagai contoh yang dikatakan yaitu matahari telah terbit, maka takwil dari ucapan ini adalah terbitnya matahari itu sendiri. Inilah pengertian takwil yang lazim dalam bahasa Al-Quran. Nah, kalau kita lanjutkan lagi dari perbedaan tafsir dan takwil, maka tafsir adalah apa yang telah jelas dalam kitabullah atau tertentu pasti, yang artinya memang ini udah ada kejelasannya dalam sunnah yang sahih, karena maknanya telah jelas dan gamblang. Ya, kalau kita bicara tafsir, biasanya Al-Quran ditafsirkan dengan as-sunnah. Maka artinya apa? Sudah ada keterangan yang sangat gamblang sekali. Tapi kalau takwil itu apa? Ya adalah takwil merupakan simpulan para ulama. Karena itu sebagian ulama mengatakan tafsir adalah apa yang berhubungan dengan riwayat, sedangkan takwil adalah apa-apa yang berhubungan dengan dirayat. Jadi kalau riwayat artinya musalsal. Kalau dirayat artinya melihat penelitian, dilihat, dikaji dan sebagainya. Dikatakan pula tafsir lebih banyak dipergunakan dalam menerangkan lafaz dan kosakata, sedangkan takwil lebih banyak dimaknai dalam menjelaskan makna dan susunan kalimat. Jadi makna dan susunan kalimat itu sendiri, dan masih banyak lagi perbedaan pendapat yang lain. Kita masuk pada posisi yang kedua, rekan-rekan sekalian, yaitu metode istinbat hukum melalui pendekatan bahasa. Nah, melalui pendekatan bahasa dalam pengambilan hukumnya atau mengekstraksi, menurunkan dari hukumnya itu ada 4. Pertama adalah lafaz dari segi sighatut taklif, sighah taklifnya. Yang kedua adalah lafaz dari segi kandungan pengertiannya. Yang ketiga, lafaz dari segi kejelasan artinya. Dan yang keempat adalah lafaz dari segi tidak terangnya artinya, tidak terang artinya. Kita masuk kepada bahasan yang pertama, sighatut taklif. Sighatut taklif atau bentuk dari taklif, pembebanan, itu terbagi menjadi 2. Yaitu pertama adalah al-amr, yaitu kata perintah atau lafaz perintah. Yang kedua adalah an-nahyu, nahi atau larangan. Apa itu amr? Maka ulama ushul fiqh memberikan arti dari dari amr atau kata perintah itu apa? Perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang tinggi kedudukannya. Jadi ini merupakan suatu instruksi perintah yang merupakan sesuatu tindakan dari atas ke bawah. Artinya perintah ini memang jalurnya dari atas ke bawah. Menurut Fakhrul Islam Al-Badiri, amar itu apa? Lafaz yang menyuruh untuk mengerjakan perbuatan dari arah yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, dari kedudukan yang atas ke bawah. Sedangkan Abu Ishaq Asy-Syirazi menyatakan, yaitu apa? Amar merupakan perintah untuk mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Ini disebut dengan al-amr. Nah, bagaimana uslub, bentuk-bentuk dalam amar ini dalam Al-Quran? Bagaimana bentuk-bentuknya? Maka di sini ada kurang lebih sekitar 11 bentuk dari uslubul amar. Ada 11 atau 12, nanti kita coba lihat ya. Pertama adalah dengan menggunakan kalimat amar itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru. Kalimat adalah ya'muru, yaitu dengan kalimat ya'mur. Ya'mur tadi memerintahkan, menyuruh.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah SWT menyuruh, memerintah kamu supaya mengerjakan atau menyerahkan segala jenis amanat kepada ahlinya yang berhak menerima ila ahliha. Ini surat An-Nisa 53. Yang usul kedua, bentuk dari kalimat amar, kalimat perintah itu apa? Kata-kata berita bahwa perbuatan itu diwajibkan. Sebagaimana Allah SWT menyatakan ketika mewajibkan terkait tentang puasa. Maka Allah SWT atau dalam redaksinya disebutkan yaitu apa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengan kalimat kutiba. Kutiba artinya apa? Yaitu diwajibkan atas kamu berpuasa. Surat Al-Baqarah 183. Yang ketiga perintah dengan menggunakan kalimat khobariyah. Khobariyah artinya kabar, kalimat kabar. Sebagaimana contoh surat Al-Baqarah 228 ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali quru. Dengan kalimat apa? Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang ini merupakan kalimat khabariyah. Kalimat menyatakan akan kabar, yaitu untuk hendaknya menahan diri, maksudnya ya wajib untuk tanda kutip menunggu iddah selama 3 quru. Seperti itu. Usul yang keempat yaitu apa? Perintah dengan menggunakan sighah perintah fi'il amr, yaitu dengan fi'il amr sendiri. Jadi kayak kata bayak tubuh uktub. Nah, itu artinya uktub. Uktub itu yang fi'il amr. Ya, di mana bentuk wujud dari kalimatnya adalah perintah. Sebagaimana disebutkan misalkan di surah Al-Baqarah 238, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dengan kalimat hafidhu. Hafadha yuhafidhu, hafidh kalau satu. Kalau banyak hafidhu. Hafidhu 'ala salati was salatil wusta wa qumu. Qama yaqumukum, kalau banyak menjadi qumu. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu ketika dengan khusyuk, qanitin khusyuk. Yang kelima, perintah dengan menggunakan kata fardu atau faradha, fardun, faradtu dan sebagainya. Itu artinya apa? Artinya mewajibkan. Contohnya misalkan surat Al-Ahzab ayat 50. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qad alimna ma faradna. Nah, kalimatnya adalah faradna alaihim min azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna 'alaika haraj. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan, Qad alimna ma faradna. Apa? Sesungguhnya kami telah mengetahui apa-apa yang kami wajibkan alaihim kepada mereka fi azwajihim tentang istri-istri mereka wa malakat aimanukum dan hamba sahaya mereka. Terus apa? Likaila, agar supaya mereka tidak apa? Yakuna alaika haraj, menjadi kesempitan bagimu. Ini dimaksudkan adalah kalimatnya adalah faradna. Sedangkan yang keenam sebagai jawaban dari syarat. Maka dalam bahasa Arab ada satu bentuk struktur, yaitu ada namanya syarat dan ada jawabnya. Syarat artinya bila seperti ini maka itulah disebut dengan jawab syarat. Nah, maka misalkan kita lihat dalam surat Al-Baqarah 196, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan. Kalimatnya faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si fafidyatun min siyamin aw sadaqatin nusuk. Kalimat adalah faman kana, jika. Nah, artinya jika kini maka, kan gitu maksudnya. Jika ada di antara kamu yang sakit dan ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, adzan min ra'si fafid, maka dia bercukur. Nah, ini di posisi ketika haji ya, bercukur. Maka apa? Wajiblah atasnya fidyah. Maka fafidyatun min siyamin. Maka wajib dia membayar fidyah dengan cara apa? Min siyamin, berpuasa, au shadaqatin, atau sedekah, atau nusuk, dengan cara berkorban. Nah, ini maka kalimat jika seperti ini maka inilah yang disebut dengan amar, itu perintah. Yang ketujuh, dalam bentuk memuji pelakunya. Nah, ketika ini bentuk pujian, bisa juga dalam makna bentuknya sebagai amar. Sebagaimana contoh surat Al-Baqarah 220. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Kalimatnya qul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baik.
Dan mereka bertanya kepadamu, anil yatama, terkait tentang anak-anak yatim. Kul, katakan wahai Muhammad, islahul lam khair, yaitu memperbaiki keadaan anak yatim itu adalah amatlah baik. Jadi pujian. Khair, yaitu baik. Maksudnya apa? Ini perintah untuk memperbaiki keadaan anak yatim. Kita mengupayakan terkait tentang segala kebutuhan anak yatim dan sebagainya. Yang kedelapan, dengan menjanjikan pahala bagi pelaku kebaikan dan siksa bagi pelaku kejahatan. Jadi dengan bentuk menjanjikan hal-hal yang baik pahala dan memberikan ancaman berupa siksaan bagi para pelaku kejahatan. Dengan contoh sebagaimana surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan karena sedikit dan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak didolimi atau tidak dirugikan. Yang kesembilan adalah fi'il mudhari' yang dibarengi dengan amal amr. Jadi ada fi'il mudhari' yang kita tahu, misalkan nasara, yansuru, daraba, yadribu, yang artinya fi'il mudhari' ini fi'il yang menyatakan akan kekinian atau sekarang dan juga yang akan datang. Nah, seperti itu misalkan. Qara'a yaqra'u. Nah, ketika dia ditambah lam di depan untuk menyatakan amr, yaitu untuk perintah, maka dia menjadi wujudnya perintah. Contoh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allahu. Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Maka artinya hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Maka maksudnya liyunfiq, hendaknya bagi orang yang ada kesempatan, hendaknya untuk mengeluarkan, yaitu apa? Dari kelebihannya, dari kemampuannya. Aman qadira alaihi rizquhu, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Nah, ini surat Thalaq ayat ke 5. Jadi kayak misalkan liyaktub Muhammad ar-risalata. Liyaktub artinya hendaknya dia untuk menulis. Jadi kayak seakan-akan tanda kutip adalah bentuk perintah. Nah, maksudnya di situ ya memang fi'il mudhari' yang ditambah dengan lamul amr. Yang ke-10 apa? Fa idza laqitumul ladzi, yaitu di posisi masdar yang menggantikan kedudukan fi'il amr. Jadi ada satu kalimat, ada satu lafadz yang dia memang bentuknya adalah masdar. Masdar. Yang kita tahu masdar ini termasuk kategori isim. Jadi dharaba yadribu darban atau darbatan misalkan. Nasara yansuru nasran. Nah, nasran ini atau pertolongan ini adalah bentuk dari masdar. Sebagaimana dicontohkan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddu alwasaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tadha al-harbu auzaraha. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka dibilang fa idza laqitumul ladzina kafaru, ketika engkau berjumpa dengan orang kafir, fadharbar riqab, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi kata-kata fadharbar riqab ini maksudnya apa? Kalau dalam konteks perang. Idza askhantumuhum, maka dibilangnya sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sudah itu kamu boleh membebaskan mereka dan menerima tebusan sampai perang itu berakhir. Maksudnya di sini ya, ketika pada konteks peperangan, jumpa, battlefield, maka kalau berjumpa ya jangan jadi orang yang takut, tapi artinya apa? Yaitu berjuang dengan fadharbar riqab. Maka hendaknya, maksudnya di sini ya, hendaknya kita sebagai kesatria battle. Nah, itu maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Fadharbar riqab. Kalimatnya lah dorba. Dorba yadribu dorban. Dorban itu bentuk masdar, tapi maksudnya fadharbar riqab, maka di sini maksudnya adalah perintah untuk memerangi orang kafir ketika masa battlefield. Terus dinyatakan yang ke-11 ism fi'il amr. Jadi dengan ism fi'il amr. Jadi dia merupakan ism tapi bentuk ism fi'il amr yang biasa diungkapkan oleh para orang-orang Arab. Misalkan apa? Kalimatus soh, kalimat soh. Soh itu artinya dibilangnya uskut, maknanya uskut. Jadi dia bentuk ism tapi fi'il amr. Soh, kalamak, artinya diam, jangan ngomong. Atau misalkan dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
yang dia bentuk dari ism fil amr. Jadi satu bentuk ism tapi memaksudkannya adalah perintah. Itu maksudnya. Hayya 'alal shalah, mari kita sholat, maksudnya ya mari di sini artinya yuk kita sholat, ya ajakan dan menjadi perintah. Itu maksudnya seperti itu. Nah, dilalatul amr, ini dilalatul amr ini apa namanya? Maksudnya dari kalau kita bicara amr itu sebenarnya maksud dari amr ini maksudnya apa? Pada level apa? Nah, ini banyak sekali dinyatakan oleh ulama, yaitu punya 10 apa namanya? Pemaknaan, dilalah. Pemaknaan. Maksudnya seperti apa? Ini maksudnya ada makna-makna yang terkandung dalamnya. Sebagai contoh, misalkan kita tahu di posisi surat An-Nisa ayat ke-7 menunjukkan akan wajib. Dibilangnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalimatnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi apa namanya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah itu dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Maka ini menjadi dilalahnya atau menjadi artinya, maknanya itu pada level dilalahnya adalah wajib. Sedang yang kedua yaitu an-nadab, yaitu pada level nadab. Nadab itu artinya ya sunnah, dianjurkan untuk melaksanakannya. Maka dinyatakan di sini surat An-Nur ayat ke-33 yaitu pada redaksi fakatibuhum in alimtum fihim khair. Fakatibuhum, maka hendaknya tulislah, catatlah, in alimtum, kalau engkau mengetahui, fihim khair, kepada dalam perkara mereka itu khair, yaitu terkait tentang budak yang ingin memerdekakan dirinya, punya perjanjian yang dia ingin memerdekakan dirinya. Yang ketiga pada level mubah. Mubah artinya ya boleh, mubah. Yaitu pada contoh surat Al-Maidah ayat kedua. Di posisi di situ menyatakan memang sifatnya mubah, yaitu terkait tentang A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi wala syahrul haram wal hadya wal qala'id wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa idwana wa idza halaltum fastadu. Kalimatnya wa idza halaltum fastadu. Kalau engkau sudah bertahalal fastadu. Fastadu ini perintah. Maka hendaknya untuk fastadu. Fastadu ya apa namanya? Berburu. Tapi berburu ini maksudnya boleh, bukan maksudnya fastadu artinya habis selesai tahallul, mentahlik apa namanya rambutnya, terus dia langsung tanda kutip mau berburu. Enggak, tapi maksudnya apa? Fastadu maksudnya di sini boleh untuk berburu kalau sudah selesai tahallul. Yang keempat menunjukkan kepada melemahkan. Jadi fi'il amr tidaklah atau lafzul amr tidaklah untuk melemahkan. Sebagai contoh di surat Al-Baqarah 23. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yaitu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ketika engkau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hambaku, yaitu apa-apa yang aku turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkanlah satu surat min misli yang sepadan atau yang semisal. Maka kalimat fa'tu, datangkanlah, itu adalah untuk melemahkan, lita'jiz, artinya apa? Tidak mampu untuk mendatangkannya. Terus yang kelima menunjukkan pengertian membimbing atau mengarahkan. Surah Al-Baqarah 282. Sebagaimana kalimat fashhidu idza tabayatum. Fashhidu idza tabayatum. 282 ini surah Al-Baqarah yang paling panjang, ayat yang paling panjang. Itu apa? Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Maka membimbing. Kalau ada jual beli, maka di sana ada syahid. Ada syahid yang fashhidu, maka dipersaksikan, datangkan syahid. Yang kelima menunjukkan pengertian membimbing atau yang keenam menunjukkan pengertian menghardik. Menghardik ya posisinya dia memang bentuk dari hardikan. Sebagaimana contoh di surat Fussilat ayat ke-40. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Afaman yulqa fin nari khairun am may ya'ti amina yaumil qiyamah. I'malu ma syi'tum. Kalimatlah i'malu. I'malu itu artinya kerjakanlah, terserah kalian. Tapi itu menghardik. Tapi artinya apa? Ya menghardik kayak contoh, bukan posisi merendahkan tapi malah dihardik seperti itu. Jadi dibilangnya sungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami, maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat?
Maka dibilangnya perbuatlah apa yang kamu hendaki. Jadi ya tentunya di sini kita orang-orang yang melakukan keburukan itu dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah apa? Pelaksanaan perintah dengan segera. Jadi langsung alal faur, segera. Surat Al-Imran contohnya 133. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim. Kalimatnya adalah wasari'u. Sari', segera-segeralah, bergegaslah ila maghfiratin, kepada maghfirahnya Allah, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduas samatil ardu uiddat lil muttaqin. Ya, ini terkait keterangan untuk bersegera, kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, berulangnya pelaksanaan amr, perintah. Jadi berulang dia. Sebagaimana contoh surat Al-Isra ayat ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Aqimis sholata lidzuluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kalimatnya adalah aqimis sholata lidzuluqis. Maksudnya di sini apa? Yaitu perintah tanda kutip untuk berulang pelaksanaannya. Nah, itu dia. Itu dirikanlah sholat lidzuluqis syamsi. Kenapa? Setiap kali sesudah matahari tergelincir, dzuluqis syams. Nah, itu artinya ketika setiap kali dzuluqis syams, kita melaksanakan terus dan terus seperti itu. Yang ke-9, perbuatan itu cukup dilaksanakan sekali saja. Kalau tadi berulang-ulang, ini sekali saja. Yang ke-9 contoh yaitu apa? Al-Baqarah 97. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi al-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka perintahnya adalah walillahi al-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu cukup sekali. Cukup sekali. Maksudnya ya, kewajiban untuk mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah SWT, bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Artinya apa? Itu cukup sekali. Sedangkan yang ke-10, yaitu tahdid. Itu berupa ancaman. Tahdid. Haddada yuhaddidu tahdid. Yaitu ancaman. Surat Al-Furqan ayat 41. Contoh misalkan ayat Fussilat, ayat 40, bukan 41, 40. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khan am may ya'ti amin yaumil qiyamah i'malu ma syi'tum. Ini juga sama ya. Artinya ancaman, i'malu ma syi'tum. Jadi selain tadi kita bicara terkait tentang menghardik, dan juga bicara tentang tahdid, ancaman. Kerjakanlah terserah kalian. Itu maksudnya ancaman juga. Kayak kita kerjain terus kayak gitu misalkan. Itu ya semacam tahdid juga. Baik, rekan-rekan sekalian, masuk kepada an-nahyu atau an-nahyi, sama juga ya, terkait tentang pelarangan. Secara etimologis, nahyu ini mempunyai makna artinya mencegah. Sedangkan secara terminologis, nahyu itu apa? Tuntunan untuk meninggalkan dengan ucapan yang lebih tinggi. Artinya apa? Itu satu tuntutan untuk meninggalkan. Atau ucapan yang menuntut untuk meninggalkan atas jalan yang lebih tinggi. Ada dibilangnya qaulun yatadammanu talabu al-kaffi ala wajhil isti'la, yaitu ucapan yang mengandung perintah meninggalkan dari arah yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, uslub nahyu itu bagaimana? Nah, ini banyak juga uslub nahyu. Bentuk-bentuknya. Pertama adalah larangan dengan kata yang jelas. Nah, dari kalimat contoh yaitu A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Maka larangan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kalimatlah yanha, sama seperti itu. Surat An-Nahl 90. Ini posisi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, yaitu la'allakum tadhakkarun dan sebagainya. Larangan yang menunjukkan kepada arti haram. Sebagaimana contoh, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qul innama harrama rabbiyal fawahish. Qul, katakan, sesungguhnya harrama rabbiya, Tuhanku telah mengharamkan apa? Al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang kecil. Surat Al-A'raf ayat 33. Yang ketiga, larangan menunjukkan tidak halal. Larangan menunjukkan tidak halal. Maka disebutkan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wala yahillu lakum. Kalimatnya wala yahillu lakum. Tidak halal bagi kamu. Anta akhudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa ayyakhafa alla yuqima hududullah. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya mengkhawatirkan atau khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Surat An-Nisa 229. Yang keempat, uslub nahi atau bentuk dari kalimat nahi itu.
Yaitu nahyi, sighatun nahyi, bentuk dari nahyi, yaitu fi'al mudhari' yang didahului dengan lam nahiyah. Lam yang sifatnya untuk tanda kutip melarang. Kalau tadi ada lamul amr, ini lamul nahiyah. Sebagai contoh, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala taqrabu. Kalimatnya la, janganlah taqrabu malal yatim, harta anak yatim. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati, kecuali dengan cara apa? Hiya ahsanu hatta yablugha syuddah, dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai ia dewasa. Surat Al-Isra 34. Nah, jadi kalimatnya wala taqrabu, la tashrab, la tajlis, la taktub, la tanam. Itu misal contoh kalimat dari lam nahiyah. Sedangkan yang kelima apa? Larangan dengan menggunakan kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Contoh, wadaru dhahirul ismi wa batinah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wadaru dhahirul ismi wa batinah. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan juga tersembunyi. Kayak contoh juga di surat Al-Baqarah terkait tentang riba, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba tersebut. Nah, seperti itu. Yang keenam, larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih. Nah, ini jadi ini berupa larangan berupa dengan cara apa? Mengancam dengan siksa yang pedih. Sebagai contoh, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan katakanlah walladzi yaitu orang-orang yang yaknis, menyimpan adz-dhahab, emas dan perak, wal fiddah wa la yunfiqunaha, dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkanlah kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka, yaitu dengan azab yang sangat pedih. Maksudnya ya larangan dengan cara diberikan siksa yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Yang ketujuh, larangan dengan menyifati perbuatan itu adalah dengan keburukan. Sebagai contoh, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Wa la yahsabanna alladziina yabkhalun, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan, bima atahumullahu min fadlihi, ya, kepada mereka dari karunia-Nya, yaitu menyangka. Mereka menyangka, yahsab, menyangka. Mereka enggak menyangka sekali. Yaitu apa? Wa khairan lahum, bahwa kebaikan itu baik bagi mereka. Tapi bal apa? Bal huwa syarrul lahum. Sebenarnya kebaikan itu adalah buruk bagi mereka. Nah, kalimatnya adalah mensifati buruk. Maka buruk ini artinya adalah larangan. Surat Al-Imran ayat 180. Yang kedelapan, larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri. Contoh misalkan, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada, kalimatnya tidak ada, sampai hilang, hatta la yakuna fitnah, sampai tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada sama sekali fitnah. Maksudnya situ. Jadi maksudnya tidak ada itu artinya apa? Yaitu larangan. Yang kesembilan, menyebut perbuatan disertai dengan dosa. Maka contoh, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Jadi dengan disertai dosa. Surat Al-Baqarah ayat 181. Yang ke-11, yaitu ungkapan dengan tidak sah atau lafadz makana. Makana, tidak patut, tidak seharusnya gitu. Contoh misalkan, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin illa qala Allah wa rasuluhu amrun ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Maka tidaklah patut. Nah, tidak patut maksudnya larangan. Tidak patut, tidak seyogyanya bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah. Maksudnya apa? Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Surat Al-Ahzab 36. Yang ke-11, hukum yang bila dikerjakan mendapat julukan kufur, zalim sama fasik. Ini berturut-turut ya. Contoh surat Al-Maidah 44, 45, 47.
Ini ayatnya panjang, tapi kalau di posisi paling ujung menyatakan apa? A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa ulaika humudz zalimun wa ulaika humul fasiqun. Ini disebutkan dalam beberapa ayat berurutan 44, 45 dan 47. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, maksudnya ya, ini artinya ya larangan. Kalau kita menghukumi sesuatu, ini diperintahkan, sebenarnya ayat ini panjang rentetannya. Ini apa? Segala bentuk hukum-hukum yang Allah tetapkan, ya kita wajib untuk mengikuti hukum-hukum yang Allah tetapkan itu. Yang ke-12, yang terakhir, yaitu apa? Jumlah khobariyah, yaitu kalimat atau bentuk satu susunan kalimat khobariyah, yaitu berita. Kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak halal sesuatu. Contoh misalkan surat An-Nisa ayat ke-19. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Kalimatnya adalah la yahillu, tidak halal. Nah, dia bahaya orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan cara paksa, dengan jalan yang paksa. Ini tidak diperbolehkan. Nah, dilatun nahi apa? Dilatun nahinya artinya kandungan dari nahi itu sampai kepada level apa? Ini ulama-ulama memberikan keterangan tersebut. Maka pertama adalah dilatun nahi itu menunjukkan, dilatun nahi menunjukkan akan keharamannya. Jadi benar di posisi haram, jadi larangan yang sifatnya kepada haram. Contoh di posisi Al-Baqarah 21. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kau menikahi musyrikat, wanita-wanita musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sampai wala tankihu al-musyrikin hatta yu'min. Janganlah kau menikahi musyrikin. Itu orang-orang musyrikin hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Jadi ini pada posisi larangan, yang larangan ini levelnya haram. Jadi tidak boleh kita menikahi orang-orang musyrik, tidak boleh kita menikahi laki-laki atau perempuan musyrik sampai mereka beriman. Nah, contoh misalkan wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati segala sesuatu yang berkenan tentang perbuatan yang mendekatkan kepada zina. Wala taqrabuz zina, itu juga di posisi keharaman. Yang kedua apa? Sighatun nahyi, menunjukkan akan doa. Nahyi tapi doa. Surat Ali Imran ayat ke-8, posisi a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini Rabbana tuzigh, ya Allah Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati kami ini condong, ba'da idh hadaitana, pada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk. La tuzigh qulubana, janganlah engkau, tanda kutip apa, jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wablana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami, karuniakanlah kepada kami rahmatmu dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah maha pemberi, antal wahhab. Itu makanya dibilangnya bentuk doa tapi nahi. Nah, itu dia. Terus yang ke doa nahi ini tapi bentuknya doa, maksudnya gitu. Yang ketiga apa? Sighat, menunjukkan kepada pengarahan. Sighatnya mengatakan pada pengarahan. Di surat Al-Maidah 101 contohnya, A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an an tubda lakum 'afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Jadi diarahkan. La tas'alu, janganlah engkau bertanya asya' kepada segala sesuatu, in tubda lakum tasu'kum. Kalau sudah nampak, kalau kalian malah tahu, kalau malah diterangkan, malah akan menyusahkan kalian. Maka dibilang la tas'alu an asya', janganlah engkau tanya-tanya. Maksudnya gitu, dengan bentuk nahi tapi sifatnya mengarahkan. Yang keempat, sighah nahi, bentuk dari nahi menunjukkan kepada makruh ya, makruh. Contoh kepada hadis riwayatan Imam Muslim. Ini contohnya misalkan yaitu apa? An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-khala fala yamassa dzakarahu bi yamin. Ini dalam petunjuk makruh. Itu apa? Dari Abdullah bin Abi Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu kalian diantarakan masuk kamar mandi, khala ya, masuk kamar mandi, maka hendaknya ia tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Enggak, itu bentuknya makruh. Enggak, tapi kita dengan adab menggunakan tangan kiri. Nah, dalam beberapa ketentuan yang lain di sini menurut Profesor Amir Syarifuddin ada tambahan.
itu bentuk dari nahi itu litahkir, untuk merendahkan. Contoh surat Al-Hijr ayat 88. A'udzubillahi samillah minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Kalimatnya la tamuddanna. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandangan 'ainaika, pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara kalian. Artinya itu untuk merendahkan. Artinya jangan melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain gitu loh. Artinya apa? Itu merendahkan. Jangan gitu. Yang keenam, contoh yang kenapa? Untuk menjelaskan akibat. Untuk menjelaskan akibat. Jadi menjelaskan akibat, contoh surat Al-Ibrahim 42. Contoh misalkan, A'udzubillahi samillah minasyaitonir rajim wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kalian sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah SWT lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Yaumin tashkhasu fil absar. Wala tahsabanna. Jangan sekali-kali. Jadi di sini bentuknya adalah untuk menjelaskan akibat. Kalau kamu gini, akibatnya gini. Itu dengan bentuk sighah nahi. Yang terakhir yaitu apa? Untuk keputusasaan, al-ya'su. Sebagai contoh surat At-Tahrim ayat ke-7. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya orang yang kafir, janganlah engkau mengemukakan uzur kalian. La ta'tadirul yawm. Saya punya uzur, saya punya rendah, tapi ini bentuknya adalah keputusasaan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Seperti itu. Saya kira cukup dulu untuk posisi al-amru wan nahyu. Nanti kita lanjutkan posisi am dan khas. Aku qouli hadza, kita tutup dengan tasbih kifar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.